Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel merupakan salah satu aliansi paling unik, paling stabil, sekaligus paling kontroversial dalam sejarah politik modern. Aliansi ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh sejarah, kepentingan strategis, ekonomi, politik, dan bahkan faktor budaya dan religius. Sejak kelahiran Israel pada 14 Mei 1948, Amerika Serikat langsung mengambil posisi sebagai sekutu utama negara kecil di Timur Tengah ini. Presiden Harry S. Truman menjadi salah satu pemimpin dunia pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Israel, sebuah keputusan yang mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa Amerika bersedia mendukung kelangsungan negara baru ini. Dukungan Amerika terhadap Israel tidak sebatas pengakuan diplomatik. Sejak awal, Amerika telah menyediakan bantuan politik, ekonomi, dan militer yang nyaris tak tergoyahkan, membentuk fondasi yang memungkinkan Israel bertahan di kawasan yang penuh konflik. Aliansi ini melibatkan berbagai bentuk kerjasama, mulai dari pengiriman bantuan militer canggih, sistem pertahanan, dan pelatihan pasukan, hingga bantuan finansial dan investasi yang memperkuat ekonomi Israel. Yang menarik, aliansi ini tidak hanya ditopang oleh pertimbangan rasional semata. Ada faktor budaya dan religius yang ikut memperkuat ikatan antara kedua negara. Banyak orang Amerika melihat Israel melalui lensa sejarah Judeo-Kristian, menjadikannya bukan hanya suku strategis, tetapi juga sekutu moral dan simbolik. Hal ini tercermin dalam kebijakan politik, sikap publik, dan bahkan dalam dinamika pemilihan presiden atau kongres di mana dukungan terhadap Israel menjadi isu sensitif dan mempengaruhi pemilih. Pertanyaannya kemudian muncul, bagaimana aliansi ini bisa begitu kuat dan bertahan selama lebih dari 7 dekade, meski dunia di sekitarnya terus berubah dan konflik di Timur Tengah terus berlanjut. Untuk memahami jawabannya, kita harus menelusuri sejarah hubungan Amerika-Israel, melihat bantuan militer dan finansial yang diberikan, memahami kepentingan strategis dan intelijen, serta menelusuri pengaruh budaya, religius, dan politik domestik Amerika. Dengan kata lain, kisah aliansi Amerika-Israel bukan hanya soal geopolitik atau kepentingan nasional, tetapi juga tentang sejarah panjang, strategi, dan hubungan manusia yang kompleks di balik panggung diplomasi global. Sejarah hubungan Amerika Serikat dan Israel dimulai tepat setelah Israel memproklamasikan keperdekaannya pada 14 Mei 1948. Presiden Harry S. Truman menjadi salah satu pemimpin dunia pertama yang secara resmi mengakui Israel. Keputusan ini bukan sekedar langkah diplomatik, melainkan juga sebuah sinyal kuat bahwa Amerika siap mendukung kelangsungan hidup negara kecil di tengah wilayah Timur Tengah yang penuh ketegangan dan konflik. Hubungan ini lahir dari kombinasi beberapa faktor. Pertama, ada pertimbangan kemanusiaan dan historis. Setelah tragedi Holocaust, banyak pemimpin Amerika merasa bahwa bangsa Yahudi membutuhkan tanah air sendiri untuk bertahan hidup. Kedua, ada faktor strategis. Israel dianggap sebagai sekutu potensial yang mampu menjaga kepentingan Amerika di kawasan yang kaya akan sumber daya dan menjadi jalur perdagangan penting bagi dunia. Seiring waktu, hubungan Amerika-Israel semakin menguat melalui berbagai perjanjian bilateral, kunjungan resmi, dan dukungan konsisten dalam forum internasional. Amerika selalu berada di sisi Israel dalam setiap krisis besar, mulai dari konflik dengan negara-negara Arab, Perang 6 Hari pada 1967 hingga Perang Yom Kippur pada 1973. Dukungan ini tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi juga langkah konkret, bantuan militer, diplomasi di PBB, dan sanksi terhadap negara-negara yang dianggap mengancam keamanan Israel. Sejak awal, aliansi ini menunjukkan bahwa hubungan Amerika-Israel bukan hanya soal pragmatisme politik jangka pendek. Ini adalah hubungan jangka panjang yang dibangun atas dasar kombinasi kepentingan strategis, nilai-nilai budaya, dan pertimbangan moral yang saling terkait. Bahkan di saat krisis internasional, ketika tekanan dunia terhadap Israel meningkat, Amerika tetap mempertahankan posisinya sebagai sekutu paling setia, memperlihatkan bahwa aliansi ini bukan sekedar hubungan bilateral biasa, tetapi sebuah kemitraan yang hampir tak tergoyahkan. Dengan memahami sejarah panjang ini, kita bisa mulai melihat mengapa aliansi Amerika-Israel tetap kuat hingga hari ini, dan bagaimana faktor-faktor historis, politik, dan budaya membentuk dasar dari hubungan yang telah berlangsung lebih dari 7 dekade.
Salah satu pilar utama hubungan Amerika-Israel adalah bantuan militer dan finansial yang konsisten. Sejak awal 1970-an, Amerika Serikat mulai menggelontorkan bantuan militer besar-besaran kepada Israel dalam bentuk senjata canggih, sistem pertahanan, pelatihan pasukan, hingga teknologi intelijen yang mutakhir. Bantuan ini memungkinkan Israel untuk mempertahankan keunggulannya di kawasan Timur Tengah yang selalu rawan konflik, sekaligus memberikan rasa aman bagi negara yang berada di tengah ketegangan geopolitik. Bantuan finansial Amerika juga sangat signifikan. Dalam bentuk hibah, pinjaman lunak, dan bantuan pembangunan, Amerika telah menyediakan miliaran dolar setiap tahunnya kepada Israel. Pada beberapa periode, bantuan tahunan bahkan mencapai lebih dari 3 miliar dolar, menjadikannya penerima bantuan asing terbesar di dunia. Dana ini tidak hanya digunakan untuk pengembangan militer, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi Israel, membiayai infrastruktur, pendidikan, dan proyek-proyek penelitian yang strategis. Yang menarik, bantuan Amerika tidak hanya bersifat transaksional. Ia menciptakan ikatan saling ketergantungan yang kuat. Israel menjadi sekutu yang mengandalkan dukungan Amerika untuk mempertahankan keamanannya, sementara Amerika memperoleh sekutu strategis yang bisa diandalkan di jantung Timur Tengah. Bantuan ini juga memperkuat posisi Israel di forum internasional, karena negara-negara lain tahu bahwa dukungan Amerika hampir selalu menjadi penentu kebijakan global terkait Israel. Namun bantuan ini tidak lepas dari kritik dan kontroversi. Beberapa pihak menilai bahwa bantuan yang begitu besar menjadikan Amerika ikut terlibat dalam konflik regional atau bahkan menimbulkan ketegangan dengan negara-negara tetangga Israel. Meski demikian, dari perspektif Amerika, prestasi ini dianggap strategis. Jaga Israel berarti menjaga kepentingan keamanan, politik, ekonomi di salah satu kawasan paling sensitif di dunia. Dengan demikian, bantuan militer dan finansial Amerika bukan sekedar bentuk solidaritas, tapi merupakan komponen inti dari aliansi yang membuat hubungan Amerika-Israel bertahan lebih dari 7 dekade. Ini adalah fondasi yang memastikan bahwa Israel tetap menjadi sekutu yang stabil, kuat, dan strategis bagi Amerika Serikat di Timur Tengah. Selain bantuan militer dan finansial, faktor strategis menjadi alasan utama mengapa Amerika tetap setia pada Israel. Posisi geografis Israel yang unik terletak di jantung Timur Tengah, dekat dengan jalur perdagangan minyak utama, negara-negara dengan kepentingan strategis membuatnya menjadi sekutu penting bagi Amerika. Selama era Perang Dingin, Israel dianggap sebagai benteng melawan pengaruh Uni Soviet di kawasan. Amerika melihat Israel bukan hanya sebagai sekutu militer, tapi juga sebagai pusat intelijen yang kritis. Data tentang aktivitas militer negara-negara tetangga, gerakan pasukan, hingga potensi ancaman terhadap kepentingan Amerika dapat diperoleh melalui jaringan intelijen yang dibangun bersama Israel. Dengan kata lain, Israel bukan hanya penerima bantuan, tetapi juga mitra strategis yang membantu Amerika memantau dan mengendalikan dinamika regional. Konflik-konflik besar di Timur Tengah, seperti Perang 6 Hari tahun 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973, menunjukkan betapa pentingnya aliansi ini. Dukungan Amerika memungkinkan Israel mempertahankan keunggulan militer, sementara Amerika mendapatkan kepastian bahwa sekutu pentingnya akan tetap stabil dan mampu menahan tekanan dari negara-negara tetangga yang bermusuhan. Selain itu, faktor strategis juga mencakup aspek ekonomi dan energi. Israel menjadi titik penting dalam menjaga jalur minyak dan perdagangan global tetap aman. Dalam konteks global, menjaga stabilitas Israel berarti menjaga kepentingan ekonomi Amerika di seluruh kawasan Timur Tengah. Singkatnya, hubungan Amerika-Israel bukan hanya soal politik bilateral, ia adalah hubungan strategis yang mengikat kepentingan militer, intelijen, dan ekonomi, membentuk jaringan keamanan yang sulit tergantikan. Keberadaan Israel memberikan Amerika pijakan yang sangat berharga di salah satu kawasan paling sensitif dan dinamis di dunia. Selain faktor strategis dan ekonomi, budaya dan keyakinan religius juga memainkan peran penting dalam hubungan Amerika-Israel. Banyak orang Amerika melihat Israel melalui lensa Judeo-Christian heritage, ikatan budaya dan spiritual antara tradisi Yahudi dan Kristen yang telah terbentuk selama berabad-abad. Bagi sebagian besar masyarakat Amerika, Israel bukan sekedar sekutu politik atau mitra strategis.
Israel dianggap sebagai bagian dari narasi sejarah yang mendalam, sebuah negara yang memiliki makna moral dan simbolik yang kuat. Pandangan ini terlihat jelas dalam komunitas Kristen evangelis yang secara historis memberikan dukungan besar terhadap Israel. Bagi mereka, keberadaan Israel adalah perwujudan janji Tuhan dalam sejarah umat manusia, dan mendukung Israel merupakan kewajiban moral yang tak terpisahkan dari keyakinan religius mereka. Ikatan budaya dan religius ini juga mempengaruhi kebijakan politik Amerika. Politisi dari berbagai partai sering menekankan dukungan terhadap Israel sebagai bagian dari nilai-nilai moral dan spiritual yang mereka anut. Hal ini menjadikan dukungan terhadap Israel hampir menjadi konsensus bipartisan, baik Demokrat maupun Republik pada umumnya menjaga hubungan dekat dengan Israel tanpa memandang perubahan kepemimpinan. Faktor budaya dan religius ini menambah dimensi unik dalam aliansi Amerika-Israel. Ia bukan hanya soal keuntungan strategis dan keamanan, tetapi juga tentang identitas, nilai-nilai, dan keyakinan yang diwariskan secara historis. Dengan demikian, dukungan Amerika terhadap Israel bukan semata-mata hasil perhitungan politik atau ekonomi, tetapi juga didorong oleh ikatan budaya dan spiritual yang kuat dan telah membentuk persepsi publik selama puluhan tahun. Selain faktor strategis dan budaya, politik domestik Amerika juga menjadi pendorong kuat dalam menjaga aliansi dengan Israel. Dalam sistem demokrasi Amerika, opini publik, blok pemilih, dan lobi politik memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Salah satu kekuatan paling signifikan adalah lobi pro-Israel, seperti AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Lobi ini bekerja secara sistematis untuk memastikan bahwa Kongres dan Gedung Putih tetap mendukung Israel dalam setiap keputusan besar, mulai dari bantuan militer, dukungan diplomatik di PBB, hingga persetujuan perjanjian perdagangan dan teknologi. AIPAC tidak hanya memiliki jaringan politik yang luas, tetapi juga mampu mempengaruhi calon politikus melalui dukungan, kampanye, dan pembentukan opini publik. Dukungan terhadap Israel juga menjadi isu penting bagi komunitas pemilih tertentu, terutama komunitas Yahudi Amerika dan Kristen evangelis. Para politisi yang menunjukkan dukungan kuat terhadap Israel cenderung mendapat simpati dan suara dari kelompok-kelompok ini. Sementara politisi yang terlihat lemah atau ragu terhadap Israel sering menghadapi tekanan politik. Akibatnya, dukungan Amerika terhadap Israel menjadi isu bipartisan, baik Demokrat maupun Republik pada umumnya menjaga hubungan dekat dengan Israel tanpa memandang perubahan kepemimpinan. Dengan pengaruh politik domestik yang sedemikian besar, kebijakan luar negeri Amerika terhadap Israel bukan hanya soal kepentingan nasional atau strategi internasional. Ia juga mencerminkan kekuatan blok pemilih, tekanan lobby, dan dinamika politik internal yang memastikan konsistensi dukungan Amerika terhadap Israel selama lebih dari 7 dekade. Singkatnya, aliansi Amerika-Israel bukan sekedar hubungan antara dua negara. Ia juga merupakan hasil interaksi kompleks antara kebijakan politik, kepentingan domestik, dan pengaruh masyarakat yang membentuk keputusan pemerintah secara berkelanjutan. Setelah menelusuri sejarah, bantuan militer dan finansial, faktor strategis, budaya, religius, dan politik domestik Amerika, pertanyaan besar tetap menggantung, apa masa depan Israel? Apakah negara ini akan berhasil menuju perdamaian yang berkelanjutan di tengah Timur Tengah yang selalu bergejolak, ataukah konflik tanpa akhir akan terus membayanginya selama dekade-dekade berikutnya? Aliansi Amerika-Israel tentu memberikan Israel perlindungan, dukungan politik, dan keunggulan militer yang kuat. Tetapi di sisi lain, konflik regional, ketegangan dengan negara tetangga, dan dinamika geopolitik global tetap menghadirkan ancaman yang sulit dihindari. Masa depan Israel juga dipengaruhi oleh arah politik Amerika sendiri, perubahan kepemimpinan, tekanan opini publik, atau dinamika global yang tak terduga bisa mempengaruhi tingkat dukungan yang diberikan. Selain itu, perkembangan hubungan Israel dengan negara-negara lain di kawasan, baik yang bersahabat maupun yang bermusuhan, akan menentukan apakah perdamaian bisa tercapai atau konflik akan terus berulang. Dalam konteks yang lebih luas, aliansi Amerika-Israel bukan hanya soal dua negara, tetapi juga tentang keseimbangan kekuatan di seluruh Timur Tengah, pengaruh elit global, kepentingan energi, dan pertarungan geopolitik yang memengaruhi dunia secara keseluruhan. Dan disinilah dilema yang paling mendasar. Meski Israel memiliki sekutu kuat, apakah itu cukup untuk menjamin masa depan damai, ataukah konflik yang tak
berkesudahan tetap akan menjadi bagian dari nasib negara ini. Pertanyaan ini tetap terbuka menunggu jawaban dari sejarah yang terus berjalan dan keputusan politik yang akan dibuat di masa depan.